lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarah hukum pidana. Bahwa maksudnya apa? Hukum pidana yang ada, yang diberlakukan sekarang ini tidak terlepas dari sejarah, runtutan sejarah. Tidak mak bedundu tahu-tahu ada hukum pidana yang mengatur. Tapi keberadaan hukum pidana ini melalui berbagai macam prosedur kesejarahan. Nah, ini tidak given tapi melalui sebuah proses. Ada proses legislasi, ada proses antropologis, bagaimana kok ada perlindungan, ada ide terkait dengan perlindungan atas kepentingan hukum tadi itu bagaimana. Sekilas keberadaan hukum pidana ini yang modern ini menganut kode sivil dari Perancis. Kode sivil ini berusaha melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan merusak dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan. Akhirnya nanti menjadi sebuah tradisi legislasi di negara di bangsa barat ya. Ini ada dua nanti, tapi kalau yang di Perancis tradisinya adalah tradisi civil law ya, yang bertumbuh pada regulasi. Lazim ditegakkan di negara-negara Eropa daratan atau Eropa kontinental. Nah, Indonesia menganut itu kode sivil Prancis, kemudian mulai terapkan di negara-negara sekitarnya termasuk Jerman, Belanda, dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Oke, ini keberadaan sejarah hukum pidana di Indonesia. Ya, para ahli beberapa berusaha untuk mengklasifikasikan alur sejarah yang ada seperti Andi Hamzah dan Utrecht. Andi Hamzah membaginya VOC, Hindia Belanda, Jepang kemerdekaan. Pada zaman VOC ini relatif belum memakai KUHP, tapi masih yang perlu diingat bahwa VOC ini pemerintahan swasta. Huruf C yang di belakang ini adalah kepanjangan dari company atau perusahaan. Ini berarti apa? Pemerintahan kolonial VOC ini bertumbuh pada pemerintahan swasta. Yang perlu diingat bahwa swasta ini orientasi kepentingannya adalah keuntungan. Berarti menyerap keuntungan sebesar-besarnya untuk kebesaran perusahaan. Perusahaannya namanya VOC. Ya, berarti keberadaan hukum pidana ini belum terlalu dipentingkan. Pemerintahan VOC nanti masih bersinggungan dengan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya, lazimnya mereka memakai hukum negara Eropa. Kemudian masa pemerintahan Hindia Belanda, utamanya ketika pada masa politik etis diterapkan di Hindia Belanda, mulai kepentingan hukum baik bangsa Eropa, bangsa Belanda dengan bangsa pribumi ini dilindungi. Caranya apa? Lewat kehadiran regulasi bernama KUHP. Jepang masih berkuasanya tidak lama,
sehingga cara paling mudah untuk menerapkan regulasi terkait pidana dengan memberlakukan kembali KUHP yang telah diberlakukan pada masa Hindia Belanda. Indonesia juga sama, membuat regulasi yang rinci, yang detail seperti KUHP ini tidak mudah. Cara paling mudah adalah dengan memberlakukan kembali dalam lingkup kedaulatan Republik Indonesia. Next. Nah, ini sifatnya unifikasi atau penyatuan hukum. Tadinya masyarakat hukum di pemerintahan Hindia Belanda itu terbagi menjadi 3 golongan: masyarakat pribumi, masyarakat timur asing, orang Cina, Arab, India, sama bangsa Eropa. Bangsa Eropa itu menempati strata nomor 1, menempati strata tertinggi, dan terhadap mereka diberlakukan hukum buatan Belanda termasuk KUHP. Nah, tapi mulai adanya unifikasi, berarti ada penyatuan antara 3 kelompok masyarakat hukum tadi menjadi satu. Akhirnya KUHP diberlakukan tidak hanya kepada bangsa Eropa saja yang ada di bumi Nusantara, tapi juga terhadap masyarakat pribumi maupun timur asing. Nah, masyarakat pribumi dan timur asing pada awalnya sebelum diberlakukan KUHP ini menganut hukum adat mereka masing-masing. Ya, KUHP-nya tadinya memakai Wetboek van Strafrecht Nederlands Indië atau pemerintah KUHP versi Hindia Belanda. Lalu Belanda sendiri juga membuat KUHP yang sifatnya milik asli yang diperlakukan di negara Belanda sana, dengan memakai Wetboek van Strafrecht saja. For Netherlands intinya tidak ada, ya. Berarti pertamanya ada dualisme juga, ada WVS NI yang diperlakukan di bumi Nusantara dan WVS saja yang diperlakukan di Belanda. Tapi kemudian WVS yang ada di Belanda ditarik dan diperlakukan di bumi Nusantara. Zaman Jepang, WVS masih berlaku dengan adanya Osamu Rei, pemerintahan Hindia Belanda, ya, pemerintahan militer Jepang untuk memberlakukan kembali Wetboek van Strafrecht. Nah, kalau hukum pidana formil mengalami banyak perubahan. Yang perlu diingat bahwa WVS ini adalah hukum pidana material. Jadi sifatnya pidana yang substantif seperti kejahatan, pelanggaran, sama ancaman pidana. Kalau hukum pidana formil itu terkait dengan apa? Ada penangkapan, pemenjaraan, penghukuman mati. Nah, itu pidana formil. Kalau formil, ya, untuk memudahkan ya pembedaan antara formil dan material. Kalau formil itu terkait dengan tata cara alias prosedur. Kalau material ini terkait dengan konten hukumnya apa, isi hukumnya. Tadi sekilas saya sudah memberikan ulasan bahwa kontennya terkait 2 hal tadi.
terkait hukum pidana, yakni kriminalisasi dan penalisasi. Dua hal. Next. Ya, ketika Indonesia merdeka, Indonesia tidak mungkin membuat regulasi yang sama sekali baru. Untuk memudahkan diperlukan adanya pengadopsian hukum yang berlaku sebelumnya. Sebelum Indonesia merdeka memakai hukum Jepang. Hukum Jepang juga tidak mampu membuat lebih dalam karena juga memberlakukan hukum yang berlaku sebelumnya. Berarti apa? Pemerintahan hukum Jepang menurut pemerintahan menurut tradisi hukum milik pemerintahan Hindia Belanda. Ini terkait. Akhirnya berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 ini, KUHP diberlakukan kembali. Akhirnya pasal 2 aturan peralihan ini lewat amandemen tahun 2000, amandemen UUD 45 tahun 2000-an ya. Ini berubah menjadi pasal 1 aturan peralihan. Ya, next. Ya, silahkan kita renungkan, kita evaluasi pemahaman kita dengan ya. Thank you.